Jumpa lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Di masa pandemi seperti ini tentunya kalian masih tetap semangat belajar ya, dan harus selalu menjaga kesehatan kalian. Kalian sudah pernah belum mendengar kata ekosistem? Yuk langsung saja kita bahas materi tentang ekosistem. Indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama untuk mengidentifikasi komponen ekosistem. Selanjutnya, menguraikan peranan komponen ekosistem bagi kehidupan. Selanjutnya, kita juga bisa membedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang keempat, mengaitkan hubungan antar kondisi lingkungan biotik dan abiotik dengan jenis-jenis ekosistem. Selanjutnya, memahami piramida ekologi, memahami bagan daur biogeokimia, mendata upaya manusia dalam mengatasi masalah lingkungan akibat kegiatan manusia, dan yang terakhir, mendata limbah-limbah organik yang dapat dimanfaatkan tanpa dengan proses daur ulang. Langsung saja yuk kita bahas materinya. Yang pertama tentang ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut juga dengan ekologi. Ekologi sendiri berasal dari kata oikos yang artinya rumah atau tempat, dan logos yang artinya ilmu. Lingkup kajian ekologi adalah makhluk hidup, lingkungan, dan hubungan timbal balik atau interaksi antar keduanya. Di dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen penyusun utama dalam ekosistem. Apa saja sih? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Contohnya seperti sinar matahari, tanah, air, dan sebagainya. Komponen penyusun yang kedua yaitu faktor biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Contoh dari faktor biotik sendiri ada tumbuhan, ada hewan, ada fungi, dan sebagainya. Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi artinya penyesuaian. Adaptasi makhluk hidup artinya penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, adaptasi penyesuaian bentuk bagian dalam, dan adaptasi perilaku, penyesuaian tingkah laku makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, di dalam ekosistem juga ada interaksi antar populasi yang dibagi menjadi tiga, bisa predasi, kompetisi, atau simbiosis. Yang pertama, predasi. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Pada umumnya, predasi suatu spesies memangsa spesies lain. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi terjadi jika dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Dan yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis berarti hidup bersama-sama antar dua spesies yang berbeda. Salah satu spesies berperan sebagai penumpang dan yang satunya sebagai penampung. Simbiosis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Selanjutnya ada aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi di dalam peristiwa makan dan dimakan. Bila tumbuhan dimakan oleh konsumen yang pertama, maka energi yang berada di dalam tumbuhan akan berpindah pada konsumen pertama. Selanjutnya, konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, maka energi pada konsumen pertama itu akan berpindah kepada konsumen kedua, dan begitu seterusnya. Setelah itu, kita akan bahas rantai makanan. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya terdapat saling ketergantungan. Iya kan? Betul sekali. Makhluk hidup bergantung pada lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Proses makan dan dimakan akan membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi. Rantai makanan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Ini adalah contoh dari rantai makanan, di mana di sini terdapat tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen, kemudian ada herbivora, hewan herbivora sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4, yaitu hewan-hewan karnivora. Ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan, 2 rantai makanan atau lebih. Nah, kita lihat di sini ada 2 rantai makanan, di mana dia ada produsen primer, konsumen sekunder dan konsumen primer, dan ada konsumen tersier dan sekunder. Di sini kita lihat bahwa dia memiliki 2 produsen primer, artinya dia merupakan gabungan dari 2 rantai makanan. Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi sendiri itu diartikan sebagai perpindahan energi, di mana kita melihat di sini bahwa produsen itu memiliki energi yang sangat besar, ya tentu saja. Kemudian ketika dia sudah dimakan oleh konsumen pertama hingga ke atas, maka energinya lama-kelamaan akan berkurang. Ada tingkatan trofik. Tingkatan trofik ini dimulai dari produsen sebagai tingkat trofik 1, ada hewan herbivora sebagai tingkat trofik 2, karnivora sebagai tingkat trofik 3, dan karnivora 2 sebagai tingkat trofik 4, dan seterusnya ya. Nah, di dalam ekosistem juga kita mengenal ada daur biogeokimia. Apa sih daur biogeokimia itu? Daur biogeokimia adalah daur unsur atau zat, misalnya karbon dioksida, oksigen, air, nitrogen, fosfor, mineral, dan yang lainnya. Jika daur biogeokimia ini terhenti, ekosistem akan mengalami kerusakan. Proses makan dimakan di dalam ekosistem menimbulkan perputusan unsur yang dikenal sebagai daur unsur. Karena daur unsur itu tidak berjalan melalui tumbuhan makhluk hidup, maka ekosistem juga tidak akan berjalan. Karena daur itu berjalan melalui tubuh makhluk hidup itu, melalui tanah, persenyawan kimia, maka disebut sebagai daur biogeokimia. Unsur-unsur yang mengalami daur biogeokimia itu misalnya oksigen, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur lainnya. Ini adalah contoh dari daur karbon dan oksigen, daur fosfor, daur sulfur, dan di dalam ekosistem kita juga mengenal bahwa ekosistem ini apabila tidak seimbang, maka ia akan mengalami kerusakan lingkungan. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh faktor manusia atau faktor alam itu sendiri seperti bencana alam. Ini adalah contohnya seperti terjadi hujan asam, kemudian ada kerusakan hutan akibat penebangan secara liar yang dilakukan oleh manusia, pencemaran sungai akibat pembuangan sampah yang sembarangan di bibir sungai seperti gambaran ini. Lalu apa upayanya jika lingkungan itu sudah rusak? Upaya yang sederhana yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan tempat-tempat sampah di tempat umum, seperti membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik atau sampah basah dan sampah kering. Kemudian pembuatan taman-taman kota untuk penyerapan polusi yang berasal dari kendaraan, dari pabrik industri, dan lain sebagainya. Kemudian ada reklamasi pantai. Selanjutnya, limbah dan daur ulang itu dapat dilakukan dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle, dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.